puncak dari sistem pendidikan Islam itu adalah akhlak. Karena ini adalah buah. Dan saya katakan, buahnya harus keluar di setiap musim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ni rabbiha. Dia mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Ada pohon-pohon tertentu yang dia berbuah cuma sekali saja. Memang antara masa menanam dengan masa memetik itu jarak waktunya nggak terlalu lama. Pohon jagung, pohon singkong, itu ditanam sekarang 3 bulan kemudian buahnya dapat kita nikmati. Tapi hanya akan sekali berbuah. Sesudah itu kita cabut dengan pohon-pohon. Nah, yang diinginkan oleh Islam bukan yang seperti ini, tapi sebuah pohon yang mengeluarkan buah di setiap musim, senantiasa produktif. Nah, pohon semacam ini adalah pohon buah, pohon kayu, seperti pohon seperti pohon mangga, pohon durian, pohon jambu, pohon sawo. Tetapi ciri khasnya adalah jarak antara menanam dengan memetik itu lumayan jauh. Bahkan kadang-kadang membutuhkan satu generasi. Kita yang menanam, anak kita yang memetik buahnya. Dibutuhkan sebuah kesabaran untuk bisa menikmati buahnya di suatu saat. Yang sekali dia berbuah akan terus berbuah. Jadi sistem konstruksi pendidikan Islam mengajarkan kepada kita dan mengingatkan serta menyadarkan pada kita tentang 3 hal. Pertama, konstruksinya harus meliputi akar, batang, buah. Tidak bisa hanya akar saja. Tidak bisa hanya batang saja dan tidak bisa hanya buah saja. Konstruksinya harus tiga-tiga. Yang kedua, harus dimulai dari akarnya dulu, dari imannya dulu, dari keyakinannya dulu. Karena keyakinan ini yang kemudian melahirkan aksi-aksi dan tindakan-tindakan. Bahwa dalam sistem pendidikan Islam, sebenarnya tindakan-tindakan itu tidak lahir karena pembiasaan. Tapi lahir karena keyakinan. Keyakinan yang meluap dan melimpah kemudian terekspresikan ke dalam ucapan dan terbuktikan ke dalam tindakan. Sebagaimana definisi iman. Diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan dan dibuktikan lewat amal perbuatan. Jadi ucapan dan tindakan dalam Islam lahir semata-mata dari keyakinan. Maka langkah pertamanya itu, sistem pendidikan Islam bermula dari iman. Betapa banyaknya di antara kita yang keliru. Bahkan betapa banyaknya orang tua yang mengatakan bermula dari akhlak. Karena apa? Nggak sabar menunggu dia berbuah. Karena memang betul tak dapat dipungkiri. Buah dari pendidikan, puncak dari sistem pendidikan Islam itulah akhlak. Tapi ingat, dia itu buah, produk akhir. Produk akhir sistem pendidikan Islam. Setelah ada keyakinan, ada sistem. Ada proses, sudah itu baru ada buah. Kesabaran untuk menikmati buah. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan Islam. Ingat, sahabat Ahad sekalian, proses ini tidak bisa dibulak-balik. Sengaja Allah menjadikan pohon sebagai perumpamaan agar kita sadar, agar kita secara empirik melihat bagaimana sebuah pohon itu mulai dari ditanam sampai dia berbuah. Bukankah dimulai dari akar? Bukankah berlanjut kemudian kepada pohonnya, batangnya, daunnya, tunasnya? Dan bukankah kemudian dia berakhir dengan buah? Sabar menanti, tapi sekali dia berbuah akan terus berbuah dengan seizin Tuhan.
Nah, itu yang pertama tentang konstruksi pendidikan Islam. Ingin melahirkan manusia bagaikan pohon yang baik. Kemudian, tujuan pendidikan Islam itu adalah melahirkan waladun solihun. Anak-anak soleh dan manusia soleh. Sebagaimana harapan kita semua. Sebagaimana kalau kita tanyakan kepada para bunda-bunda, ingin anaknya seperti anak yang seperti apa? Jawabannya hampir aklamasi. Yang kami inginkan adalah anak soleh. Karena memang tujuan dari sistem pendidikan Islam itu adalah melahirkan manusia soleh. Agar kemudian anak soleh itu mendoakannya. Wa waladun solihun yad'uhulah. Dan anak soleh yang mendoakan. Apa itu manusia soleh? Pertama, manusia soleh itu manusia progresif. Bukan manusia konservatif. Sahabat ahad sekalian, soleh itu adalah amal. Makanya kita mendengarkan istilah amal soleh. Soleh itu bukan akhlak, makanya tidak ada istilah akhlak soleh. Kalau akhlak itu akhlakul karimah namanya. Kalau yang namanya soleh itu terkait dengan amal. Amalus soleh. Dalam surat Al-Asr dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Soleh adalah amal. Soleh adalah perbuatan. Soleh adalah melakukan sesuatu. Kalau di mobil soleh itu adalah gas. Maka kemudian soleh itu sesuatu yang sifatnya aktif, kreatif, progresif, produktif. Jadi kalau ditanya, tujuan pendidikan Islam itu apa? Untuk melahirkan manusia soleh. Manusia soleh itu adalah manusia yang beramal, yang melakukan sesuatu, do something, progresif. Soleh itu bukan melahirkan manusia yang konservatif. Takut ini, takut itu. Maka karena pendidikan Islam itu adalah menghasilkan manusia progresif, digambarkan ciri orang Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Tidak nahi munkar amar ma'ruf. Tolong jangan dibolak-balik. Amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang munkar. Bukan nahi munkar amar ma'ruf. Bukan mencegah dari yang munkar, baru melaksanakan, memerintahkan yang ma'ruf. Bukan. Amar ma'ruf nahi munkar itu jadi manusia soleh. Atau digambarkan dalam kesempatan yang lain. Definisi takwa. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bukan meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Awas, sekali lagi, jangan dibolak-balik. Definisi takwa dari dulu sampai sekarang belum berubah. Melaksanakan yang diperintahkan. Meninggalkan yang dilarang. Atau dalam kesempatan lain digambarkan liyuhiqal haqqa wa ibtilal batil. Menegakkan yang hak, menghancurkan yang batil. Bukan yubtilal batil wa yuhiqal haqqa. Bukan terbalik menghancurkan yang batil, menegakkan yang hak. Karena sifatnya yang progresif tadi. Gas dulu baru rem, bukan rem dulu baru gas. Manusia progresif adalah manusia yang mengejar pahala, menekan dosa.
bukan menekan dosa, mengejar pahala. Sekali lagi jangan dibalik. Karena yang akan ditimbang kelak di akhirat adalah seberapa banyak pahala seorang mukmin, bukan seberapa sedikit dosanya, bukan. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, timbangan amal kebaikannya, maka dia mendapatkan tempat tinggal yang memuaskan di akhirat. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikan atau pahalanya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Jadi mari kita lihat yang akan ditimbang di akhirat nanti adalah pahala manusia seberapa banyak dia. Jika berat timbangan kebaikannya, dia dapat tempat di surga. Jika ringan timbangan kebaikannya, dia dapat tempat di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Sangat progresif. Bahwa manusia progresif itu adalah menghindari dosa Adam baru menghindari dosa iblis baru kemudian dia menjadi dosa Adam. Apa dosa iblis? Dosa iblis itu perintah Allah nggak dikerjakan. Allah sudah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Apa itu dosa Adam? Melanggar yang dilarang. Dilarang mendekati pohon itu, tapi didekati juga. Jangan sampai terbalik lagi. Seorang ulama salafus soleh bertanya-tanya, pernah ada apa dengan kalian? Kenapa kalian lebih takut pada dosa Adam daripada dosa iblis? Dosa Adam itu melanggar larangan. Dosa iblis itu tak melaksanakan perintah. Dosa Adam adalah lupa ngerem. Dosa iblis adalah lupa ngegas. Jadi ciri khas target pendidikan Islam itu tujuannya adalah menghasilkan manusia soleh. Manusia soleh itu ciri khasnya adalah progresif. Progresif. Bukan konservatif. Bukan manusia yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Takut ini dan takut itu. Kemudian manusia soleh yang dimaksudkan itu adalah manusia yang mampu mengaktualisasikan potensinya. Kenapa dia beramal, beramal? Agar potensinya itu teraktualisasi. Agar kapasitasnya itu teraktualisasi. Karena setiap manusia ini berbeda-beda potensinya. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya kata Allah kalian itu benar-benar berbeda-beda. Di dalam ayat lain dikatakan kul kullu ya'malu ala saqilatih, katakanlah setiap manusia beramal berdasarkan potensinya. Maka atas nikmat-nikmat Allah berupa potensi itu tolong diaktualisasikan, tolong disebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, atas nikmat-nikmat Tuhanmu itu tolonglah diaktualisasikan, disebut-sebut. Dan kita diminta untuk terus berbuat mengaktualisasikan potensi agar Allah, Rasul, dan orang beriman melihat potensi kita, melihat amal kita, dan memfeedback amal kita. Wa qul ya'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ciri manusia soleh yang kedua adalah potensinya teraktualisasi. Jangan sampai ada yang menganggur, jangan sampai ada yang mubazir, jangan sampai ada yang idle. Harus keluar semua, keluar semua. Bagian dari syukur nikmat itu adalah